Saudi sepertinya melawan sekutunya Amerika Serikat. Pasalnya, di saat Amerika Serikat dan sekutunya yang lain menjatuhkan sanksi ekonomi, Arab Saudi justru menegaskan komitmennya terhadap perjanjian OPEC Plus dengan Rusia pada Minggu. Seperti diketahui, Rusia tengah menjadi musuh bersama karena aksinya menginvasi Ukraina pekan lalu. Namun Saudi yang selama ini dianggap salah satu sekutu utama AS di Timur Tengah tampaknya tak sepemikiran dengan Gedung Putih terkait isu itu. Kantor berita Saudi melaporkan bahwa putra mahkota Mohammed bin Salman sempat membahas isu ini dan sikap kerajaan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam hal ini, Yang Mulia Putra Mahkota menegaskan keinginan kerajaan yang stabilitas dan keseimbangan pasar minyak dan komitmen kerajaan terhadap perjanjian OPEC Plus. Anggota OPEC Plus sekelompok 23 negara yang dipimpin oleh Arab Saudi dan termasuk Rusia akan bertemu pada Rabu untuk membahas pelonggaran keran. Hanya beberapa hari setelah invasi Rusia ke Ukraina mengirim banyak minyak mentah melonjak melewati 100 US dollar per barel. Ke-13 anggota OPEC akan bergabung dengan 10 sekutu mereka dalam kelompok OPEC Plus pada pertemuan telekonferensi, sementara Arab Saudi dipandang sebagai gembong negara anggota OPEC asli. Rusia adalah pemain utama di antara 10 negara yang membentuk OPEC. Menlu Rusia dilarang hadiri KTT PBB. Menteri Luar Negeri atau Menlu Rusia Sergei Lavrov tidak akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Dewan Perlucutan Senjata di Jenewa. Pertemuan itu dijadwalkan pada Selasa waktu setempat. Kunjungan PM Lavrov ke Jenewa untuk sesi UNHRC dan konferensi peluncutan senjata telah dibatalkan karena larangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada penerbangannya di wilayah udara sejumlah negara Uni Eropa yang telah memberlakukan sanksi anti Rusia. Lavrov dijadwalkan untuk berbicara di Badan Hak Asasi Manusia atau PBB bersama dengan pejabat tingkat tinggi dari lebih 130 negara. Dewan Hak Asasi Manusia PBB memilih Senin pagi untuk mengadakan debat mendesak tentang perang Ukraina. Debat itu diusulkan oleh Yevgenia Filipenko, duta besar Ukraina untuk PBB, tetapi ditolak oleh perwakilan Moskow untuk PBB Gennady Gatilov. Pemungutan suara kemudian dilakukan dan diadopsi dengan 29 suara mendukung, 5 menentang dan 13 abstain. Dewan HAM PBB mengatakan debat akan berlangsung pada Kamis. Sementara itu, Presiden Swiss Ignazio Cassis juga mengumumkan pada Senin bahwa Dewan Federal, sebuah badan yang mewakili partai-partai parlemen utama, memutuskan untuk mengadopsi paket sanksi yang dijatuhkan pada Rusia oleh Uni Eropa. Keputusan itu terkait dengan intervensi militer Rusia yang berkelanjutan di Ukraina. Menurut pengumuman oleh Badan Transportasi Udara Federal, Rosaviation, Rusia menutup wilayah udaranya pada Senin untuk 36 negara. Langkah itu dilakukan setelah Uni Eropa melarang pesawat Rusia dari wilayah udaranya pada Minggu. Swiss tidak termasuk di antara negara-negara yang disebutkan namanya. Lavrov menjabat di bawah kepresidenan Putin dan Dmitry Medvedev. Dia juga menjadi Menteri Luar Negeri pada 2004 dan dalam karirnya ia kerap mewakili Kremlin dalam negosiasi internasional di Jenewa mengenai konflik global seperti di Syria atau yang melibatkan Iran dan dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat. Perwakilan Rusia dan Ukraina saat ini melangsungkan negosiasi di perbatasan Belarusia-Ukraina. Tidak ikut jatuhkan sanksi, Arab Saudi malah bekerja sama dengan Rusia. Di saat Amerika Serikat dan sekutunya serta sejumlah negara lain menjatuhkan sanksi ekonomi, Arab Saudi justru menegaskan komitmennya terhadap perjanjian OPEC Plus dengan Rusia. Seperti diketahui, Rusia tengah menjadi musuh bersama karena aksinya menginvasi Ukraina pekan lalu. Namun Saudi yang selama ini dianggap salah satu sekutu utama AS di Timur Tengah tampaknya tak sepemikiran dengan Gedung Putih terkait isu itu. Kantor berita Saudi melaporkan bahwa putra mahkota Mohammed bin Salman sempat membahas isu ini dan sikap kerajaan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam hal ini, Yang Mulia Putra Mahkota menegaskan keinginan kerajaan yang stabilitas dan keseimbangan pasar minyak dan komitmen kerajaan terhadap perjanjian OPEC Plus. Anggota OPEC Plus